Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu untuk kita semua ya. Meskipun kita sampai saat ini belum bisa masuk sekolah dan bertatap muka secara langsung, tetapi kalian harus tetap semangat belajar dan tetap menjaga kesehatan di rumah ya. Oke, sebelumnya untuk hari ini yang belum absen, silakan absen dulu ya, biar nanti absennya tidak alfa. Silakan absen dulu di kolom komentar di Edmodo ya. Selanjutnya, silakan kalian persiapkan bukunya, buku LKS, buku paket, dan buku tulisnya. Yang di buku LKS, kalian bisa membuka di halaman 41. Karena di hari ini kita melanjutkan pembahasan masuk ke bab 3 tentang perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, silakan dibuka bukunya dulu, disiapkan buku-bukunya. Nanti jika ada pertanyaan boleh ditulis dulu di buku tulisnya masing-masing dan nanti bisa ditanyakan ke Bu Fitri di akhir pembelajaran, boleh. Di bab ini nanti kita akan membahas ada 3 subbab. Subbab yang pertama atau subbab A tentang perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua subbab B, arti penting UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang subbab C atau yang ketiga tentang peran tokoh perumus UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk hari ini yang kita bahas pertama yaitu tentang subbab A tentang perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun di subbab A ini kita bagi menjadi 2 bahasan ya. Yang paling pertama ini yang kita bahas dulu adalah tentang perumusannya dulu. Perumusan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di pembahasan kali ini nanti kalian harus mengerti dan harus tahu tentang istilah konstitusi, terus pengertian konstitusi, fungsi konstitusi itu apa saja, terus pembagian dari konstitusi itu apa saja. Jadi nanti kalian harus tahu itu semua. Untuk yang pertama yang kita bahas ini adalah tentang istilah kata konstitusi. Yang kalian tahu istilah konstitusi itu apa saja? Ya, coba kita simak di sini. Jika kita lihat dari segi bahasa, ada 5 bahasa. Yang pertama, istilah konstitusi dari bahasa Latin yang biasa disebut constitutio. Yang kedua, dari bahasa Prancis yang biasa disebut constituer. Yang ketiga, dari bahasa Inggris yang disebut constitution. Yang keempat, dari bahasa Belanda yang disebut constitutie. Yang kelima dari bahasa Jerman yang disebut Constitution. Nah, dari kelima segi bahasa ini mempunyai satu arti yang sama, yaitu artinya hukum dasar atau undang-undang dasar. Nah, ini tadi istilah kata konstitusi yang harus kalian tahu. Selanjutnya, nah di sini kita masuk ke pengertian dari konstitusi. Yang kalian tahu konstitusi itu apa sih? Nah, ini kita bahas tentang konstitusi. Jika kalian lihat di layar ini, arti atau pengertian dari konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Nah, yang kedua di sebelahnya ini ada kedudukan konstitusi. Nah, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, jika membuat peraturan, pemerintah harus berdasarkan undang-undang dasar, tidak boleh menyimpang dari isi dari undang-undang dasar yang ada. Selanjutnya, nah di sini kita bahas tentang pembagian dari konstitusi. Konstitusi dibagi menjadi 2, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Yang pertama, konstitusi tertulis atau yang biasa disebut dengan undang-undang dasar, yaitu aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis atau yang biasa disebut dengan konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Nah, ini menurut Budi Juliardi
tahun 2015 halaman 16 sampai 67. Nah, jadi ini tadi pembagian konstitusi yang dibagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis atau undang-undang dasar. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis atau yang biasa disebut dengan konvensi. Selanjutnya, nah di sini kita lihat saya kasih contoh untuk contoh konstitusi tertulis. Nah, kalian pernah tahu buku ini biru UUD 45. Nah, ini merupakan contoh dari konstitusi tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, contoh konstitusi tidak tertulis atau konvensi. Nah, di sini ada 3 contohnya. Yang pertama, pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang paripurna DPR. Yang ketiga, sebelum MPR bersidang, presiden telah menyiapkan rancangan bahan-bahan untuk sidang. Ini sidang ya, bukan siding, ini kesalahan penulisan. Untuk sidang umum MPR yang akan datang itu. Nah, ini ada 3 contoh dari konstitusi tidak tertulis atau konvensi. Selanjutnya, yang kita bahas adalah fungsi konstitusi. Nah, di sini ada 5 poin fungsi konstitusi. Yang pertama, sebagai perjanjian atau kesepakatan berdirinya sebuah negara. Yang kedua, sebagai dokumen resmi tentang pendirian negara. Yang ketiga, sebagai pelindung hak-hak negara sehingga terhindar dari kesewenang-wenangan penguasa. Yang keempat, sebagai kaidah negara yang fundamental yang menjadi landasan penyelenggaraan negara. Yang kelima, sebagai hukum dasar yang menjadi pedoman bagi peraturan perundangan di bawahnya. Nah, jadi ini 5 poin fungsi konstitusi yang harus kalian ketahui. Selanjutnya, nah ini jika kalian lihat di sini ada gambar sidang ya, ini sidang BPUPKI. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang sidang BPUPKI ini di bab 1 yang kemarin. Sidang BPUPKI melaksanakan sidang berapa kali? Ya, 2 kali sidang. Untuk yang pertama, sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara. Yang kedua, sidang keduanya yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Nah, untuk di bab 3 ini kita membahas sidang yang keduanya ya, sidang kedua dari BPUPKI. Nah, selanjutnya ini di sidang kedua BPUPKI ini dibentuk sebuah panitia hukum dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno yang beranggotakan 19 orang. Nah, di sidang kedua ini juga dibentuk panitia kecil yang diketuai oleh Supomo yang beranggotakan 6 orang, yaitu Wongsonegoro, R. Soekardjo, yang ketiga A.A. Maramis, yang keempat Panji Singgih, yang kelima Haji Agus Salim, yang keenam Sukiman. Selanjutnya, nah di sini ada hasil sidang perumusan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini setiap tanggal pada tanggal 11 sampai 17 Juli ini mereka itu membahas dan menghasilkan sebuah keputusan. Nah, nanti ini akan menjadi tugas kalian. Tugas kalian nanti akan mencari hasil sidang yang dihasilkan pada tanggal 11 Juli, 12 Juli, 13 Juli, 14 Juli, 15 Juli, 16 Juli, 17 Juli, 1945. Nah, ini nanti tugas kalian mencari di setiap tanggal ini, mencari hasil keputusan atau hasil sidang pada tanggal ini. Nah, nanti untuk kelengkapan tugasnya saya akan tampilkan di itu ya, di Word, nanti akan saya kirim tugasnya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita di bab 3. Jika nanti ada pertanyaan boleh ditanyakan ke Bu Fitri. Sampai di sini semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.